Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهم الملائكة المقربين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما أما بعد. Sama-sama kita hormati guru kita Muqarrar Haji Bagus Nur Umari. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa sehat dan afiat, memberikan panjang umur, memberikan keberkahan dan hidupnya dan ilmunya selalu bermanfaat kepada kita semuanya. Sama-sama kita hormati kita hormati ketua kita Bapak Haji Buku, dan juga hadir di tengah-tengah kita Ketua Bansar Madan Dinu. Doakan semuanya mudah-mudahan selalu istiqomah berkhidmat pada NU. Yang kita harapkan adalah aliran barokah dari para muassis kita. Dan seluruh yang hadir pada malam hari ini yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu karena kelamaan nanti ya, kalau di absen satu-satu dan juga saya kagak hafal ya. Namun tidak mengurangi rasa hormat dan takut saya. Hafizukumullah jami'an. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah malam hari ini kita dapat bersilaturahim, berkumpul, bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat, mata-mata dari nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah selalu mencurahkan dan kebaikan kita dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izin guru saya di Yunus, ya, sebetulnya nggak pantas ada beliau di depan saya. Cuman kalau kata ketua Ansor harus tuan rumah yang isi. Memang nggak boleh yang lain, kata saya begitu. Harus tuan rumah. Bismillah. Saya ingin bercerita saja, bercerita. Kalau baca cerita pada mu'alim saya, nggak pantas saya baca cerita di sini. Ya. Saya ingin bercerita saja, bercerita. Barangkali cerita ini ada yang bisa diambil manfaatnya. Kalau di background undangan itu keren ya. Yang dipoto naik Vespa, astagfirullahaladzim. Ya. Emang ya, terima kasih. Sebetulnya malam Sabtu ini pas barengan dengan taklim kawan-kawan komunitas Vespa. Ada Om Riki itu hadir, masuk ada Bang Fajri. Kebetulan ketua malam Sabtu tadi kemarin ujian proposal tesisnya. Seharusnya
bertepatan di rumah beliau. Karena kesibukan beliau sehingga malam hari ini juga tidak bisa hadir. Ya, tak apa-apa, nanti kita sudah kumpul, apa yang sudah kita rencanakan bisa terlaksana malam hari ini. Para hadirin, para guru, para jamaah rahimakumullah. Jadi ada ayat yang Al-Quran surah Al-A'raf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah, ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Ayat ini Allah memberikan gambaran secara umum. Kalau kata guru saya bagus, ya, mohon izin Kiai. Dalam Al-Quran itu Allah menerangkan ada yang secara umum, jadi keseluruhan manusia. Ada kalimat ya ayuhan nas, jadi yang dipanggil seluruh manusia. Ada yang secara khusus tapi sifatnya umum. Atau misalnya ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Jadi kalimatnya umum hanya kepada mereka yang beriman kepada Allah, tapi keseluruhan yang beriman kepada Allah. Nah, ayat ini menerangkan kata Allah, ya bani Adam, wahai anak Adam, qad anzalna 'alaikum, sungguh telah aku turunkan 'alaikum kepadamu, libasa yuwari sawatikum warisha, pakaian penutup aurat yang apabila itu dipakai akan menutupi pakaian kita. Jadi kalau di Ibnu Katsir diterangkan begitu. Yang dimaksud pakaian ini satu pakaian yang seperti ini, ya, yang kita pakai. Ada keterangan juga di Ibnu Katsir itu termasuk isi rumah, perabotan. Ada yang menerangkan itu. Nah, kenapa saya ambil ayat ini, Roma-romanya, ya, mudah-mudahan nggak salah. Kayaknya masuk perhiasan Vespa itu masuk kayaknya, karena termasuk perhiasan. Karena ada tunggangan di situ, ada tunggangan. Dalam tafsir Ibnu Katsir ada tunggangan. Ada kendaraan, ya Vespa kan kendaraan. Ya, makanya saya ambil ayat ini. Jadi main Vespa juga ada dasarnya, kan begitu ya? Ada dasarnya. Itu sebagai perhiasan. Allah turunkan untuk menutupi aurat sebagai perhiasan, memakai baju yang rapi, yang bagus, yang tujuannya untuk ibadah. Kemudian kalimat yang berikutnya, walibasut taqwa dzalika khair. Ini kalimat selanjutnya. Ada dua poin. Yang pertama, menutupi zahir. Kemudian yang kedua, menutupi batin. Perhiasan dengan ketakwaan. Kenapa Allah menjelaskan seperti ini? Karena kalau hanya luarnya saja yang dipoles,
sedangkan dalamnya ia masih begitu, hatinya masih kemana-mana, masih ada sifat irinya, masih ada sifat dengkinya yang gak ada gunanya walaupun serapi apapun. Jadi antara kalimat yang pertama dengan yang kedua gak bisa dipisahkan, gak bisa dipisahkan. Kalau kita menghiasi zahirnya, batinnya pun bagaimana caranya kita menghiasi sehingga kedua-duanya berjalan. Ada yang hanya cukup batinnya saja dihias. Dia bersihkan hatinya, dia jaga lisannya, dia jaga matanya, dia jaga pikirannya, yang sehingga dengan menghiasi dalamnya terpancar nur kepada zahirnya. Contoh misalnya si A pakaiannya lusuh tapi hatinya cakep, lisannya cakep, nggak pernah ngomongin saudaranya, nggak pernah ngomongin tetangganya, sehingga apa? Kelihatan pakaiannya sederhana, apa sederhana, tapi hatinya cakep. Dinilai dengan secara keseluruhan bagus oleh sesama. Tetapi kalau hanya yang dihiasi luarnya saja, pakaiannya saja, pakaiannya rapi, pakai baju koko kayak saya, putih lagi, ya, listnya biru, hijau, ya, listnya hijau, orang NU, kan gitu, iya enggak Amerika, ini orang NU, listnya hijau, kan, cakep, sarungnya BHS, ya. Pecinya awing, awing ini awing bener awing, iya. Itu. Tetapi hatinya kotor. Kalau kata dan Gino, apaan itu? Cuma luarnya doang cakep, hatinya kemana-kemana. Ada orang naik dikit diirikin, ada orang bagus dikit diomongin, ya luarnya doang dia nutupin, begitu kata Dandino, ya. Itu sebagus apapun luarnya tapi dalamnya masih acak-acakan, maka dampaknya pun kurang baik. Tetapi sejelek apapun penampilannya, ininya dijaga, maka akan berdampak kepada zahirnya. Lebih bagus lagi, lebih sempurna lagi antara zahir dan batinnya dijaga. Itu kata Allah. Lanjutannya apa? Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Itu yang tadi keterangan sebagai tanda agar kita mikir. Ada kalimat di terakhir yadhakkarun. Kalau kata guru saya, bagus kalimatnya. Kalimat apa lagi? Kalimat jamak. Jadi kalimatnya yadhakkarun. Kalau di Al-Quran itu ada kalimat az-zikr, ada 18 makna. 18 makna. Salah satunya di antara yang 18 itu adalah al-amalus shalih. Ada di mana? Fadhkuruni azkurukum washkuruni wala takfurun. Jadi beramal soleh, kata Allah, fadhkuruni,
azkurukum, ingatlah kepadaku maka aku akan mengingatmu, kata Allah. Washkuruli, dan bersyukur, dan jangan kufur. Ada, itu poin yang pertama. Kemudian di kalimat az-zikr itu poin yang kedua adalah az-zikru bil lisan. Az-zikru bil lisan ini maknanya, kalau dalam Al-Quran, fa iza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Ketika misalnya apabila kalian telah selesai melaksanakan sholat, fadhkurullah, ingatlah kepada Allah. Jadi bukan hanya waktu sholat saja, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, atau dalam keadaan berbaring. Itulah yang makna yang kedua yang disebut az-zikru bil lisan. Itu makna dari penjabaran yazakkaru. Ada ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Nah, kalimat-kalimat seperti ini adalah menunjukkan bahwa betapa pentingnya kita menjaga lisan. Betapa pentingnya kita menjaga hati, sehingga hal itu akan berdampak kepada perilaku kita sehari-hari, antara kita kepada Allah dan juga antara kita kepada sesama. Dua orang dari mana? Berapa menit? Ini tadi sudah baca mulai, seharusnya yang pantas lebih bagus yang ini. Nanti masih ada waktu. Nanti kalau ada waktu, dimohon kesediaan guru kita mengisi, walaupun ya 1 kalimat 2 kalimat apa yang bisa disampaikan beliau untuk kita menimba ini. Ini sebagai syarat aja malam hari ini saya, karena dituntut itu. Iya, dituntut. Kata saya, bagaimana? Ya udah, apa ngomong aja udah. Ya, dia suruh ngomong ya ngomong aja. Apa adanya. Kalau ini dijabarkan semua 18, insya Allah. Ya. Insya Allah, tajum ya. Bisa sampai jam 12. Kalau pulang-pulang kata baju. Ya. Jadi nggak usah banyak-banyak, 2 saja. Ya. Jadi mari kita berupaya dari kalimat ayat yang tadi kita baca, menghiasi zahir dan juga menghiasi batin, menjaga bagaimana hati ini bersih dari sifat riya, untuk takabur dan segala macamnya, segala macam bentuk yang nyangkut di hati, agar khidmah kita tidak sia-sia di NU. Kita sudah capek ngurusin misalnya, kemudian dikotori hati kita, ya sia-sia, capek. Dohir juga capek batin. Kalau hati kita dikotori, maka sulit untuk mengalir keberkahan-keberkahan dari muassis. Kenapa sebabnya? Karena kita yang mengotori diri sendiri. Mudah-mudahan acara malam hari ini mendapat keberkahan dari Allah, mendapat syafaat nanti yaumul qiyamah dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kita harapkan aliran barokah dari muassis kepada kita semuanya. Karena seharusnya ini ada temannya saya. Ada temannya. Om Riki, mana Riki?
Seharusnya Pak Sekjen ini, Sekjen yang di Vespa, karena berhubung mendadak Pak Sekjen tadi pergi ke Tangerang, tadi ngebel saya nggak bisa hadir katanya, ya nggak apa-apa udah. Jadi mohon doanya kayak bagus, insya Allah malam Sabtu saya sama teman-teman Vespa itu mudah-mudahan terus diberikan istiqomah oleh Allah. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.